Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Melika Sapitri dengan NIM 0701 1282 328069. Saya akan membahas bab 1 buku Hukum Administrasi Negara oleh Dr. Sahya Anggara MSI. Dalam buku ini, bab 1 dimulai dengan membahas pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antar pemerintah, warga negara, ataupun hubungan antar organ pemerintah. Selanjutnya ada ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara yang secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkret oleh Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratie Vrij is. Selanjutnya ada teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori-teori. Yang pertama ada teori Eka Praja atau Eka Tantra. Yang kedua ada teori Dwi Praja atau dikotomi atau Dwi Tantra. Yang ketiga ada teori Tri Praja atau Trias Politika. Yang keempat ada teori Catur Praja. Yang kelima ada teori Panca Praja. Dan yang keenam ada teori Sat Praja. Selanjutnya ada asas-asas sistem hukum administrasi negara. Sistem hukum administrasi negara harus dapat menjamin dan menjalankan pelaksanaan asas-asas hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada wawasan Nusantara. Yang ketiga ada ketahanan hukum administrasi negara nasional. Selanjutnya ada kedaulatan negara, ada negara hukum, ada berhati-hati dalam penggunaan kekuasaan negara, ketelitian dan kesungguhan hukum administrasi negara dalam mengurus kepentingan para warga masyarakat, ada kesamaan dan kejujuran dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pada warga masyarakat, melindungi jiwa, raga, dan harta warga masyarakat, dan yang terakhir berhati-hati dan hemat dalam memakai, seksama dan dalam menyimpan dan merawat harta kekayaan negara. Selanjutnya ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Di kalangan para sarjana terdapat kesamaan pandangan bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat. Materi selanjutnya itu perkembangan hukum administrasi negara. Pembinaan dan pengembangan hukum administrasi negara tidak dapat terlepas dari kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang terpadu serta sesuai dengan alam kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengembangan dan pembinaan hukum administrasi negara tidak dapat terlepas dari pembinaan hukum tata negara yang karena merupakan hukum politik tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya adalah fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama ada menjamin kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu bentuk hukum teori tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Yang kedua, menjamin keadilan hukum. Yang ketiga, hukum administrasi negara berfungsi ganda. Hukum administrasi negara berfungsi ganda ini maksudnya yaitu sebagai pedoman dan ukuran. Sebagai pedoman artinya petunjuk arah bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Dalam buku ini di bab 1 juga menjelaskan tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Sebelum abad ke-19, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat. Termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tata negara dalam arti luas, yang terdiri atas dua bagian, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit disebut hukum tata negara dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dan hukum pidana. Dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal juga asas-asas hukum. Yang pertama, asas legalitas. Maksudnya adalah setiap perbuatan administrasi negara baik dalam membuat aturan maupun dalam membuat ketetapan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, yang dimana merupakan asas-asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat adanya pembagian wewenang atau tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah. Yang keempat, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk adalah asas untuk mencegah timbulnya
perbuatan administrasi negara yang diskriminatif terhadap penduduk Indonesia karena hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, asas upaya memaksa adalah asas untuk menjamin ketaatan penduduk pada peraturan-peraturan administrasi negara. Yang keenam, asas kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan kejaminan kepastian hukum kepada penduduk. Yang ketujuh, asas keadilan sosial adalah asas keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Keadilan objek, bukan keadilan subjektif, yaitu keadilan semata-mata berdasarkan perasaan orang perseorangan. Yang kedelapan, asas persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah asas batal karena kecerobohan hukum administrasi negara, bahwa suatu keputusan pemerintahan dibuat secara ceroboh, artinya lepas dari sengaja atau tidak sengaja, sehingga isi keputusan itu tidak sesuai dengan isi dari peraturan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 dalam buku hukum administrasi negara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.